Saya sering dengar istilah law of attraction dan manifestasi. Tapi jujur, saya masih bingung. Ini sebenarnya hukum, praktik, atau sekedar sugesti? Pertanyaan yang bagus. Kita bahas pelan-pelan tapi runtut. Saya akan jelaskan konsepnya, bedanya dengan manifestasi, dan cara menjalankannya supaya tidak jadi cuma mikir doang. Kalau disimpulkan law of attraction itu apa? Secara sederhana, law of attraction itu adalah cara kita menarik pengalaman hidup melalui pola pikir, emosi, keyakinan, dan tindakan yang konsisten. Bukan soal siapa paling capek, siapa paling kerja keras, tapi siapa yang selaras antara keyakinan, rasa, dan langkahnya. Jadi bukan anti kerja keras? Bukan, tapi kerja keras tanpa keyakinan, tanpa rasa syukur, tanpa arah, sering bikin orang sibuk, bukan maju. Orang sering bilang vibrasi, frekuensi. Itu maksudnya apa sebenarnya? Vibrasi bisa kita pahami sebagai getaran yang lahir dari emosi yang aktif. Lalu vibrasi itu menghasilkan frekuensi. Bisa diibaratkan seperti sinyal. Tidak terlihat tapi terasa dampaknya. Terus kenapa dibilang yang sefrekuensi saling tarik-menarik? Karena orang yang pola pikir dan emosinya mirip cenderung mengambil keputusan yang mirip juga. Misalnya, orang yang yakin dan berani akan bertindak tegas dan konsisten. Orang yang ragu akan menunda dan setengah-setengah. Hasilnya beda. Ada yang unik, kadang saya baru ketemu orang, belum ngobrol banyak, tapi rasanya nggak cocok. Itu apa? Bisa jadi itu efek ketidakselarasan gaya energi, cara berpikir, cara merespons, cara berbicara. Tapi ada catatan penting, ketidakcocokan bukan selalu berarti orangnya buruk. Bisa saja kita sedang ada di fase yang berbeda. Jadi bukan langsung suuzon? Iya, yang sehat itu evaluasi diri dulu. Bisa jadi pola pikir kita yang perlu diperbaiki. Bisa juga memang batasan sosial yang perlu ditegaskan. Manifestasi itu sama nggak dengan law of attraction? Mirip, tapi fokusnya beda. Law of attraction, konsep luas tentang keselarasan pikiran, emosi, keyakinan, tindakan. Manifestasi, bagian praktiknya, cara kita mewujudkan sesuatu yang spesifik. Berarti manifestasi itu bukan sekedar minta? Betul, manifestasi itu lebih ke tahu tujuan, yakin, ikhlas, lalu menyiapkan diri. Banyak orang bilang LOA itu dangkal karena cuma menyuruh kita positif. Gimana menurut Anda? Kalau cuma positif tapi tidak ada persiapan, memang itu dangkal. Yang benar, pikiran itu mengarahkan fokus, emosi menjaga energi, tindakan menjemput peluang. Tanpa tindakan, LOA berubah jadi halusinasi. Tanpa keyakinan, tindakan berubah jadi kelelahan. Kalau saya mau praktik yang rapi, elemen apa saja yang harus ada? Saya pakai 5 elemen yang sederhana tapi kuat. Syukur, menjaga fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Ikhlas, melepas cara dan jalur, tetap pegang tujuan. Keyakinan, bukan slogan, tapi percaya tanpa sabotase diri. Self-love dan bahagia, menjaga kondisi batin stabil, tidak haus validasi. Usaha atau persiapan, bukan menunggu, tapi bersiap. Kenapa usaha terakhir? Karena banyak orang kebalik, usaha dulu tapi batinnya kacau. Padahal usaha paling efektif muncul saat pikiran dan rasa sudah selaras. Contoh kasus, saya ingin sekolah ke luar negeri. Harus mulai dari mana? Mulai dari detail yang spesifik. Negara dan universitasnya di mana? Jurusan apa? Jalurnya beasiswa atau mandiri? Target masuk tahun berapa? Syaratnya IELTS, TOEFL, portofolio, dokumen, dan seterusnya. Timelinenya, kapan daftar, kapan persiapan, kapan berangkat. Kenapa harus sedetail itu? Karena detail itu membuat otak paham, ini nyata, ini punya jalur. Dan detail membantu kita bersiap, bukan berandai-andai. Ada waktu terbaik untuk afirmasi atau visualisasi? Ada 3 waktu sunyi yang biasanya paling efektif. Pagi setelah bangun, malam sebelum tidur, saat sendirian dan tenang. Kalau untuk yang muslim, bisa dimasukkan ke momen ibadah malam, misalnya tahajud, atau momen zikir dan doa yang khusyuk. Intinya saat pikiran tidak bising. Afirmasi itu sering jadi bahan candaan. Sebenarnya yang benar gimana? Afirmasi bukan harus berdiri depan kaca sambil teriak-teriak. Afirmasi itu kalimat yang menguatkan identitas baru dan menjaga fokus tetap sehat. Contoh afirmasi yang sederhana, saya sedang menyiapkan diri untuk kesempatan besar. Saya layak mendapat hasil yang lebih baik dari kerja yang saya lakukan. Saya fokus pada langkah hari ini, sisanya saya serahkan pada Tuhan. Berarti afirmasi bisa dilakukan kapan aja? Bisa. Bahkan saat melihat hal yang kita impikan lewat di depan mata, itu bisa jadi momen afirmasi yang kuat. Tentang rencana, perlu diumbar atau disimpan?
Ada yang bilang rencana itu sebaiknya disimpan, takut kena iri atau ain. Tapi kita juga diminta bicara baik. Gimana bedanya? Ini dua hal yang berbeda. Perkataan baik, boleh. Itu energi baik. Rencana teknis dan strategi, simpan dulu. Kalau rencana teknis diumbar, sering muncul gangguan, komentar, pembanding, energi sosial yang bikin ragu. Lebih aman, kerjakan diam-diam, umumkan saat sudah berjalan. Gimana caranya ikut bahagia melihat orang lain sukses tanpa merasa tertinggal? Anggap itu sebagai contoh visual. Ketika orang dekat kita berhasil, itu seperti pesan. Hal itu mungkin terjadi di sekitar kita. Alihkan iri jadi, oke, itu mungkin. Saya yang berikutnya, saya siapkan jalurnya. Kalau dua orang bersaing, berarti ada yang gagal. Kalau ada dua orang ngincer satu posisi kerja, satu diterima, satu tidak. LOE-nya gagal dong. Tidak selalu gagal. Bisa jadi tujuan detailnya berbeda, walaupun kelihatannya sama. Satu orang mentargetkan lingkungan kerja tertentu, yang lain mentargetkan nominal tertentu. Kalau tempat itu tidak bisa memberi yang ia butuhkan, bisa jadi jalurnya dialihkan ke tempat yang lebih sesuai. Kalau orang baru mau mulai, fokus paling awalnya apa? Fokus pertama membangun kondisi batin yang stabil dan bahagia. Karena dari situ baru bisa muncul syukur, ikhlas, keyakinan, lalu persiapan yang konsisten. Jadi bukan cuma pengen, tapi menjadi versi diri yang siap. Tepat, kita tidak sekedar menunggu, kita bersiap. Tujuan jelas, rasa dijaga, tindakan diarahkan. Kalau penonton mau praktik, satu tugas paling sederhana hari ini apa? Tulis satu tujuan yang kamu mau, detail 6 poin, apa, di mana, kapan, jalur, syarat, langkah pertama. Lalu malam ini sebelum tidur, ulangi kalimat syukur sederhana. Terima kasih, aku sedang disiapkan untuk versi hidup yang lebih baik.